Chapter 206. Sekarang, malam telah tiba, dan bulan menggantung tinggi di langit. Di luar sekte aliran darah, bulan itu tampak seputih sebelumnya, tetapi melihatnya dari dalam sekte, itu berwarna merah tua. Cahaya berwarna darah memandikan sekte ini, membuatnya terlihat lebih suram dan menyeramkan daripada sebelumnya. Murid dari sekte lain akan bergetar ketakutan pada pemandangan seperti itu, tapi Bai Xiaon telah berada di sekte aliran darah cukup lama sehingga ia sudah terbiasa dengannya. Dia saat ini berjalan di sepanjang jalur gunung yang diterangi cahaya bulan. Segala sesuatu di sekitarnya terbuang sia-sia. Tanah dan pepohonan hancur, gua-gua abadi runtuh. Namun, itu sangat sunyi. Berita tentang pertempuran Bai Xiaon di siang hari di puncak tengah sudah mulai menyebar seperti api melalui sisa sekte. Dalam Bloodstream Sect, hukum rimba berlaku, dan orang-orang hanya menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat. Selama pertarungan yang spektakuler itu, Bai Xiaon telah menunjukkan kekuatan brutal, kegilaan, haus darah yang melanda semua orang hingga ke hati mereka. Dia sendiri telah berdiri melawan puluhan pembudidaya yayasan, dan bahkan membunuh 7 atau 8 dari mereka. Itu adalah hal yang langka bahkan di sekte aliran darah, dan bagi banyak orang, Bai Xiaon sudah menjadi barang mimpi buruk. Tidak ada satu orang pun yang curiga bahwa ia bukan murid aliran-aliran darah, dan jika ada yang berani membuat tuduhan seperti itu, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Aku benar-benar tidak suka berkelahi dan membunuh. Bai Xiaon berpikir, mendesah. Setelah kembali ke guanya yang abadi dan mendapati bahwa gua itu telah dihancurkan sepenuhnya, ia duduk di samping dan memutuskan bahwa besok, ia akan memilih gua abadi yang baru. Malam berlalu dengan lancar. Namun, para pembudidaya dari Mid Lepik duduk dalam kegelapan, jantung berdebar kencang karena ketakutan. Peristiwa di siang hari benar-benar seperti mimpi buruk, dan mereka semua takut Bai Xiaon akan datang untuk pembalasan. Mereka duduk dengan gelisah di gua abadi mereka, formasi mantra aktif. Bahkan ada beberapa yang melarikan diri dari Mid Lepik sama sekali. Tentu saja, berita menyebar dengan cepat tentang kegilaan di Mid Lepik, dan ledakan hebat Bai Xiaon. Beberapa penggarap yayasan pendirian di Lesser Marsh Peak, Peak Nameless, dan Corpse Peak secara pribadi menyaksikan acara tersebut, sedangkan yang lain hanya mendengarnya setelah fakta. Mereka semua kaget. Dia secara pribadi melawan balik puluhan pembudidaya yayasan. Dia benar-benar menentang perintah seorang patriark. Semua orang hanya berdiri dan menyaksikan ketika dia membunuh 8 orang. Para penyintas dipaksa bersembunyi di balik formasi mantra. Kata menyebar seperti orang gila melalui 4 puncak gunung dari Bloodstream Sect. Bahkan para murid sekte dalam di punggung tangan segera menangkap tindakan Bai Xiaon. Mereka semua tercengang. Orang-orang sudah datang untuk melihatnya sebagai iblis haus darah. Dan sekarang, para murid sekte batin hanya bisa membayangkan berbagai gambar menakutkan tentang apa yang telah terjadi. Nick Trip luar biasa. Dia merobek orang, lalu meminum darah mereka saat dia membunuh yang lainnya. Aku mendengar dia bahkan bukan seorang kultivator. Dia sebenarnya adalah hobgoblin berkulit hijau jahat yang menyamar. Dia memiliki kekuatan manusia super. Satu gundukan darinya bisa mengguncang seluruh gunung. Segala macam rumor mulai menyebar. Hanya butuh satu malam sebelum orang yang tak terhitung jumlahnya di sekte aliran darah mengetahui tentang orang baru yang tidak dapat diprovokasi orang bernama Nick Trip. Saat fajar, Bai Xiaon membuka matanya dan berjalan-jalan. Pada saat itu, berita tentang dia telah menyebar ke seluruh sekte. Bahkan para murid sekte luar telah mendengar cerita-cerita itu. Sebenarnya, para murid menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan berita, dan itu tidak lama sebelum klan pembudidaya di daerah itu mendengar kisah itu. Sangat mudah untuk membayangkan seberapa cepat sekte-sekte utama lainnya akan mengetahui nama Nick Trip. Tak perlu dikatakan bahwa berita menyebar lebih cepat di sekte aliran darah daripada yang akan ada di sekte aliran roh. Setelah semua, murid-murid aliran darah sekte selalu berjalan di sekitar untuk memulai, dan tidak pernah memiliki banyak hiburan. Ditambah dengan semangat yang mereka rasakan terhadap para ahli yang kuat, itu memastikan bahwa mereka selalu sangat tertarik pada terpilih yang baru bangkit. Bai Xiaon segera datang untuk mengalaminya sendiri. Kapanpun para penggarap yayasan pendirian melihatnya datang, ekspresi mereka akan berkedip. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran sehari sebelumnya akan tersenyum lebar dan memegang tangan sebagai salam. Bai Xiaon tersentuh. Sekarang setelah dia membuktikan dirinya sendiri, dia akhirnya mendapatkan perasaan yang sama ketika dia berjalan di sekte Stream Roh. Reaksi awalnya adalah tersenyum dan mengangguk kembali kepada mereka sebagai salam. Namun, dalam menanggapi senyumnya, mata pembudidaya yayasan pendirian lainnya akan melebar dengan rasa tidak percaya. Banyak dari mereka bahkan secara tidak sadar akan mundur beberapa langkah, ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Pada awalnya, Bai Xiaon terkejut. Tapi kemudian dia mengenakan sikap dingin dan menatap dingin pada mereka, dan para petani yayasan pendirian akan mendesah lega. Bagi mereka, ekspresi itu sepertinya lebih cocok dengan Nick Trip. Aku orang yang baik.
Bai Xiaon berpikir sendiri, mendesah ke dalam. Tidak memiliki pilihan lain, dia mempertahankan ekspresi dingin, acuh tak acuh, menatap sana-sini. Itu membuatnya lebih dihormati. Saat ia berjalan, matanya mulai lelah karena semua tatapan mata. Akhirnya, dia mencapai paviliun di mana dia bisa memilih gua abadi yang baru. Pria tua yang sebelumnya memperlakukannya dengan acuh tak acuh tiba-tiba bergegas keluar dan menawarkan salam. Ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaon telah datang untuk memilih gua abadi, dia awalnya terkejut, tetapi kemudian dengan cepat mengubah sikapnya. Mata menyala-nyala dengan penuh gairah, ia menghasilkan peta gulir dan membukanya untuk menunjukkan Bai Xiaon. Junior Brother Nick Trip, apa pendapatmu tentang yang ini? Gua abadi ini memiliki lingkungan yang indah, dan ki darah di sana luar biasa. Atau bagaimana dengan yang ini? Seorang tetua utama pernah tinggal di sana. Aku biasanya tidak menunjukkan hal itu kepada siapapun. Ada juga tempat ini. Jika aku ingat, ada beberapa boneka yang menyertainya. Meskipun Bai Xiaon tergerak oleh perkenalan penuh gairah pria tua itu ke gua abadi, wajahnya tetap dingin dan kejam. Akhirnya, dia mengerutkan kening. Meskipun gua-gua abadi yang terbuka lebih baik daripada yang lama dihancurkan, mereka masih tidak sebagus gua-gua dengan banyak ki darah. Melihat Bai Xiaon mengerutkan kening, pria tua itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, lalu ragu-ragu. Dia memandang Bai Xiaon untuk sesaat, lalu berpikir tentang pertarungan dari hari sebelumnya. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menurunkan suaranya. Junior Brother Nick Trip, kamu tidak perlu datang ke sini untuk memilih gua abadi. Hah? Bai Xiaon berkedip sambil berpikir. Memutuskan untuk memperjelas, pria tua itu menurunkan suaranya lebih jauh. Ingat, di sekte aliran darah, kami menghormati yang kuat dan kuat. Banyak orang tidak secara resmi memilih gua abadi, mereka hanya mengambilnya. Jika kamu melihat yang kamu sukai, usir pemilik lama itu, dan itu menjadi milik kamu. Mata Bai Xiaon mulai bersinar terang. Yang benar adalah bahwa dia telah hidup begitu lama di sekte Stream Roh sehingga, jauh di lubuk hatinya, dia sama sekali tidak seperti orang-orang sekte aliran darah. Terkadang sulit untuk memikirkan cara mereka melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan membutuhkan orang tua itu untuk mengingatkannya. Bersihkan tenggorokannya, dia mempertahankan bagian luarnya yang dingin, dan mengangguk dengan dingin ke orang tua itu. Kemudian dia mengayunkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Di dalam, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang datang karena bisa melanggar tabu. Pria tua itu menyaksikan Bai Xiaon pergi, dan menghela nafas. Sejauh yang dia ketahui, sangat disayangkan bahwa Nick Trip hanya ada di yayasan-yayasan Mortal Dao. Kalau tidak, dia mungkin memiliki masa depan yang luar biasa. Tentu saja, meskipun dia hanya di yayasan-yayasan Mortal Dao, dia masih iblis brutal yang tidak bisa terpancing. Bai Xiaon berjalan, merasa semakin bersemangat, jantungnya berdetak kencang saat dia melihat sekeliling. Perasaan yang luar biasa. Aku bisa mengambil apapun yang aku suka. Tidak ada yang penting kecuali bahwa aku lebih kuat, sehingga aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan. Dia menjilat bibirnya untuk mengantisipasi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa terjadi di sekte Stream Roh. Rasanya seperti akhirnya bisa makan buah terlarang. Dia menjelajahi puncak tengah selama setengah hari, dan sekitar tengah hari mengidentifikasi gua abadi yang dia sukai. Itu agak besar, dan tanah di sekitarnya ditutupi dengan pohon darah. Itu hampir seperti seluruh dunia bagi dirinya sendiri. Pohon-pohon darah semua memiliki wajah pada mereka, dan meskipun mata mereka tertutup, mereka tampak benar-benar menyeramkan dan aneh, tipe yang akan menimbulkan ketakutan ke dalam hati siapapun yang mendekati mereka. Bahkan, satu-satunya jalan menuju pintu telah dikuasai oleh pohon darah yang menyeramkan. Bahkan dari kejauhan, dimungkinkan untuk melihat kabut darah samar yang memenuhi area tersebut. Hanya nyaris tidak terlihat melalui pohon-pohon darah adalah sumur darah dengan ki darah padat. Daerah itu ditaburi batu kapur, dan ada beberapa mayat halus yang mengenakan baju zirah yang berjaga-jaga. Di sebelah sumur adalah pintu masuk ke gua abadi, pintu putih besar yang diukir dengan formasi mantra yang rumit. Formasi mantra saat ini aktif, berkedip-kedip dengan cahaya terang yang memastikan bahwa seluruh area terlindung. Melihat pemandangan itu, Bai Xiaon menjilat bibirnya, dan matanya mulai bersinar. Lokasi yang sangat bagus. Dia diam-diam menyerap ki darah dari lokasi ini di masa lalu, dan samar-samar ingat bahwa itu adalah gua abadi Dewa-Dewa Diviner. Dia telah meminta Nick Trip peniru, dan mengetahui bahwa guru Dewa Diviner hanya pada tahap awal Yayasan Foundation, tetapi karena dia sangat mahir ramalan dan auguri, dia sangat penting bagi sekte. Di Lone Hell Pocket Realm, dia telah mencapai pendirian Yayasan Earthring, tetapi hanya mencapai beberapa Tide Flows. Bahkan masih, itu sudah cukup untuk menempatkannya di jalan menuju ketenaran di sekte aliran darah. Karena itu,
Tidak mengherankan bahwa dia telah menempati gua abadi yang bagus untuk waktu yang lama. Mata bersinar, Bai Xiaon melaju ke depan menuju gua abadi. Saat dia mendekat, wajah-wajah di pohon-pohon darah membuka mata mereka, yang bersinar dengan niat membunuh. Namun, begitu mereka mengenali Bai Xiaon, mereka mulai berteriak dengan suara bernada tinggi. Nick Devil ada di sini. Ini Nick Devil. Surga. Nick Devil ada di sini untuk membalas dendam. Tuan, selamatkan aku. Di dalam gua abadi, Tuan Dewa Diviner mengertakkan gigi. Dia membenci dan takut pada Bai Xiaon, dan ketika dia berpikir tentang peristiwa brutal dari hari sebelumnya, dia yakin Bai Xiaon datang untuk membalas dendam. Lalu dia mendengar suara-suara berteriak dari luar, dan matanya melebar. Tentu saja, dia ada di sini. Chapter 207. Nick Devil. Ketika Bai Xiaon mendengar apa yang diteriakkan pohon-pohon darah, rahangnya jatuh. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui, tetapi karena kebrutalan dari peristiwa hari sebelumnya, beberapa orang telah memanggilnya Nick Devil. Terganggu oleh pepohonan yang menjerit-jerit, dia mendengus dingin dan berkata, diam." Suaranya disertai oleh udara pembunuh yang brutal yang begitu menakutkan pohon-pohon darah sehingga mereka mulai gemetar dan terdiam. Ketakutan, pohon-pohon yang telah menanamkan diri mereka di jalan menuju ke gua abadi menarik akarnya dan membersihkan jalan. Bai Xiaon menggenggam tangannya di belakang punggung, mengangkat dagunya, dan dengan dingin berkata, "Tuan Dewa Diviner, keluar dari sini." Semua orang yang mendengarnya sangat terkejut. Di dalam gua abadi, wajah Tuan Dewa Diviner ketika pucat, dan tatapan gila muncul di matanya. Sambil menggertakkan giginya, keringat muncul di dahinya, dia menangis, "Nick Trip, jangan mendorong terlalu jauh." Bai Xiaon tidak melangkah ke dalam hutan pohon darah. Tekanan dari formasi mantra terlalu mengancam. Namun, sebagai tanggapan atas kata-kata guru Dewa Diviner, dia tersenyum dengan muram dan kemudian mengeluarkan ki darah. Dalam sekejap mata, semua ki darah di daerah itu mulai bergolak, berubah menjadi kabut tebal. Wajah-wajah di pohon-pohon darah mulai bergetar, tetapi mereka tidak berani berteriak. Mereka mulai meringkuk bersama karena kaget. Penggarap yayasan pendirian di daerah itu bisa merasakan apa yang terjadi, dan melihat ki darah mengejutkan membangun di sekitar Bai Xiaon. Di dalam gua abadi, Tuan Dewa Diviner duduk di sana dengan wajah pucat, berdecak pahit. Kegilaan di matanya tumbuh, dan tepat ketika dia akan melompat keluar dan bertarung sampai mati, suara kejam Bai Xiaon sekali lagi memenuhi daerah itu. "Aku akan memberimu 3 napas waktu untuk keluar dari sana," katanya dengan bangga. "Aku ingin gua abadi ini." Dengan itu dia menjentikkan lengan bajunya. Master God Diviner telah siap untuk melepaskan kekuatan formasi mantra untuk bertarung sampai mati dengan Bai Xiaon. Tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, matanya membelalak karena terkejut. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. "Kamu pikir aku akan mempertaruhkan nyawaku berdasarkan kebaikanmu, Nick Trip? Apa yang membuatmu berpikir aku akan percaya padamu?" Sambil mengangkat dagunya, Bai Xiaon menjawab, tenang. Aku seorang pria dari kata-kata aku. Jika aku mengatakan aku akan mengambil gua abadi kamu, maka aku akan mengambil gua abadi kamu." Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, pintu gua keabadian terbuka, dan Tuan Dewa Diviner terbang dengan kecepatan tinggi, terbang ke udara. Saat dia melakukannya, suaranya bergema, "Nick Trip, sekte aliran darah adalah sekte jahat, tapi kami menepati janji kami. Jika kamu kembali pada kata-kata kamu di depan semua rekan Daois ini, kamu akan dibenci oleh semua orang. Tidak ada yang akan percaya kamu lagi." Tuan Dewa Diviner benar-benar takut. Dia takut Bai Xiaon sengaja menariknya keluar dari gua abadi untuk menyerangnya. Bahkan ketika dia terbang, dia melemparkan liontin batu giok ke gua abadi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Xiaon benar-benar baru saja datang untuk gua abadi, dan bukan hidupnya. Faktanya, dia masih tidak bisa mempercayainya, dan jantungnya berdegup kencang karena merasa hampir lolos dari malapetaka yang mematikan. Saat dia menangkap liontin batu giok, Bai Xiaon menatap dewa-dewa diviner yang melarikan diri. Baru pada saat itulah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Sambil mendesah, dia mengabaikan Tuan Dewa Diviner dan kemudian melangkah ke hutan pohon darah. Begitu pohon-pohon darah menyadari bahwa mereka memiliki guru baru, mereka semua tersenyum, dan bahkan mulai melimpahi dia dengan pujian.
Tetua Nick Devil adalah perkasa dan luar biasa, tak terkalahkan di bawah langit. Master Nick Devil adalah ahli strategi utama. Dia dapat berhasil bahkan dengan tugas yang paling sulit. Bai Xiaon menatap pohon-pohon darah yang menjilat dengan ekspresi dingin, suram, namun, sinar dorongan bisa terlihat di matanya. Pada awalnya, pohon-pohon darah sangat gugup, tetapi ketika mereka melihat tampang yang membesarkan hati, mereka mengerahkan keberanian dan menumbuhkan lebih banyak sanjungan padanya. Bai Xiaon menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar luar biasa, igumamnya. Kemanapun aku pergi, orang selalu berusaha menyanjung aku. Itu menyebalkan, namun, aku juga tidak bisa menghentikannya. Desahnya menyebabkan pujian pohon darah meningkat. Dibandingkan Nick Devil, tidak ada iblis lain yang ada di dunia. Dengan satu lirikan, Nick Devil menyebabkan semua pembudidaya wanita pingsan. Ketika Nick Devil mendesah, langit menjadi redup. Saat pohon-pohon darah mengeluarkan semua pujian mereka, Bai Xiaon dengan gembira melangkah ke gua abadi dewa-dewa Diviner. Ki darah di sini tampaknya tidak sekuat itu di dekat air terjun darah Song Kue. Bai Xiaon merasa lebih puas dari sebelumnya. Ada 7 atau 8 boneka yang hadir yang semuanya memberikan salam resmi. Dia dengan cepat mengirim mereka ke gua lamanya yang runtuh untuk membawa barang-barangnya. Segera, fakta bahwa Bai Xiaon telah menduduki gua abadi dewa-dewa Diviner menyebar ke seluruh puncak tengah. Sekali lagi, serangkaian cerita baru tentang kebrutalan Nick Trip diceritakan. Setengah bulan berlalu, selama waktu itu kisah-kisah Nick Trip tumbuh semakin liar. Semua klan pembudidaya di daerah itu sudah tahu tentang dia. Segera, semua orang menyadari bahwa sosok baru yang buas telah muncul di Bloodstream Sect. Dia sendirian melawan seluruh kelompok ahli yayasan pembentukan, dan bahkan membunuh 7 atau 8 dari mereka. Dia telah mengambil semua ki darah dari Midley Peak untuk membentuk pedang darah yang sangat besar dan mengejutkan. Dan kemudian ada kebangkitan leluhur darah universalnya, yang membuat semua orang tercengang. Dia memiliki kepribadian yang aneh, dan benar-benar tidak dapat diprediksi. Satu detik dia akan membantai orang kiri dan kanan. Berikutnya, dia tenang dan membiarkan semua orang lolos. Tidak mungkin untuk menemukannya. Aku mendengar itu, menurut Patriarch Limitless, itu adalah kepribadian jahat Nick Trip yang memungkinkan dia untuk melarikan diri hidup-hidup dari Bai Xiaon Sekte Stream Roh. Nick Trip jelas luar biasa untuk beberapa waktu. Song Kue bahkan tidak cocok untuknya. Sayang sekali dia satu-satunya di yayasan-yayasan Mortal Dao. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih kuat dari dia sekarang. Tidak ada apa-apa. Aku mendengar bahwa para tua-tua dari keempat puncak gunung bertarung melawannya. Pada akhirnya, ia memilih Grand Elder Song Junwan dari Midley Peak. Sayang sekali. Tentu saja, berita bocor dari wilayah sekte aliran darah ke wilayah sekte lain. Akhirnya, bahkan Sekstream mendalam yang berperang dan Pilstream Sekte telah mendengar tentang Nick Trip. Sekte Stream Roh lebih dekat daripada mereka dengan sekte aliran darah, jadi mereka mengetahui lebih detail. Akhirnya, baik tepi utara dan selatan dari sekte Stream Roh beramai-ramai dengan topik. Ghost Fang dalam meditasi terpencil, tetapi bahkan dia mendengar beberapa cerita. Sambil mengerutkan kening, dia berpikir kembali ke Valen Sword Abyss, tetapi tidak bisa mengingat murid Bloodstream Sect dengan nama itu. Nick Trip. Aku tidak mengingatnya. Shangguan Tianyo juga dalam meditasi terpencil. Setelah memikirkan masalah ini, ia tidak dapat mengingat informasi tentang orang tersebut. Tapi itu tidak masalah. Dia tidak senang ada orang yang lebih kuat darinya. Ketika sampai pada terpilihnya generasi manapun, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan tempat mereka adalah terus menjadi semakin kuat. Nick Trip. Yao Xinqi menarik napas dalam-dalam. Sekte Stream Roh memberi perhatian sangat dekat dengan urusan sekte aliran darah. Yao Xinqi sangat terkejut dengan berita itu, terutama ketika dia mendengar bahwa dia telah bertempur dengan seluruh kelompok ahli yayasan pembentukan. Sambil menggertakkan giginya, dia lebih fokus pada kultivasinya. Itu sama dengan Bei Hanlai, Lu Tianlei, Su Song, Gong Sun Yun dan banyak lainnya yang terpilih. Kisah-kisah tentang Nick Trip memacu mereka menjadi fokus yang lebih besar. Adapun pemimpin sekte dan pemimpin tingkat tinggi lainnya, mereka juga mencatat, tetapi yang lebih menarik bagi mereka adalah kebangkitan leluhur darah inverse. Jika Nick Trip ini terus menjadi lebih kuat, dia bisa berubah menjadi malapetaka.
Masukkan lebih banyak sumber daya ke dalam pencarian Bai Xiaon. Sejak anak itu pergi, bahkan bayangannya belum muncul. Bahkan orang-orang yang kami kirim untuk mengawasinya belum dapat menemukan petunjuk apapun. Sekte stream roh yang terpilih dan tokoh-tokoh kepemimpinan terguncang. Adapun murid sekte batin biasa, kebanyakan dari mereka tidak sangat terkesan dengan cerita yang mereka dengar. Apa itu Nick Trip? Bisakah dia mendekati sekte Paman Bai? Ya, tepat sekali. Jika sekte Paman Bai melawannya, Nick Trip ini akan berubah menjadi abu dalam sedetik. Itulah yang dikatakan banyak orang, terutama Hou Xiaomei dan Big Fatty Zhang. Su Baochai sangat kuat dalam pendapatnya juga. Bahkan, untuk mengkonfirmasi teorinya bahwa Nick Trip yang baru terkenal akan sepenuhnya dihancurkan oleh gelombang sederhana jari Bai Xiaon, Hou Xiaomei pergi berkonsultasi dengan Hou Yunfei yang sedang dalam meditasi terpencil. Setelah berpikir lama, Hou Yunfei tersenyum dan berkata, Nick Trip, ada terlalu banyak orang yang menyerang Xiaon pada saat bersamaan. Aku benar-benar tidak ingat semuanya. Aku tahu pria itu bukan siapa-siapa. Kakak Xiaon adalah yang terpesona. Awalnya, Hou Xiaomei sangat senang. Namun, suasana hatinya dengan cepat suram. Menurutmu di mana Xiaon sekarang? Kenapa tidak ada yang bisa menemukannya? Aku harap dia tidak dalam kesulitan. Hou Yunfei mengacak-acak rambutnya dan melihat ke kejauhan. Jangan khawatir tentang dia, katanya sambil sedikit tersenyum. Tidak peduli di mana dia berakhir, orang-orang yang akan berakhir dalam kesulitan adalah orang-orang yang tidak beruntung di sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang dia buat gila sejauh ini? Hou Xiaomei teringat kembali semua peristiwa masa lalu yang melibatkan Bai Xiaon, dan tersenyum. Akhirnya, dia menarik napas panjang. Mata penuh tekad, dan pipi memerah, dia memutuskan bahwa dia harus bekerja keras pada kultivasinya. Tanpa melakukan itu, tidak ada harapan apapun yang terjadi antara dirinya dan Bai Xiaon. Saat cerita Nick Trip menyebar, Bai Xiaon sedang duduk di dekat sumur darah, bekerja pada kultivasinya. Dengan bantuan ki darah yang kuat di daerah itu, dia sudah bekerja pada tingkat kedua dari Raja Surgawi yang abadi. Pada saat ini, lebih dari setengah air sungai Heavenspan telah bergabung ke laut spiritual pertamanya. Tak lama, prosesnya akan selesai. Itu akan menandakan bahwa dia sudah mulai menerobos dari yayasan pendirian awal. Itu juga akan mewakili langkah kemajuan lain dengan Grand Human Controlling Magic-nya. Pada titik itu, ia akan dapat bereksperimen dengan cara-cara yang hanya bisa ia impikan sebelumnya. Meskipun dia belum menemukan kesempatan untuk menggunakan mata Dharma Heavenspan, dia yakin bahwa ketika dia membukanya, itu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lalu ada Mountain Shaking Bash-nya. Dia terus berlatih dengan itu, yang menyebabkan suara ledakan bergema di sekitar guanya yang abadi ketika dia semakin akrab dengannya. Dia juga tidak menyerah pada pekerjaannya dengan kekuatan protomagnetik. Meskipun dia belum menguasainya, dia yakin itu adalah sihir yang luar biasa, dan jantungnya berdegup kencang karena bisa menggunakan kekuatan gravitasi dan tolakan. Jika aku benar-benar bisa memahaminya, maka jika seseorang yang lebih kuat dariku mengejarku, aku hanya bisa melambaikan jari, dan mereka tidak akan bisa mendekat. Adapun siapapun yang lebih lemah dariku, aku bisa melambaikan tanganku, dan mereka akan terbang ke arahku. Ketika dia memikirkan hal itu, matanya berkilau seperti berlian. Chapter 208. Mampu memaksa orang untuk datang dan pergi seperti yang aku inginkan. Sekarang itu adalah level tersendiri. Semakin Bai Xiaon memikirkannya, semakin dia menantikannya. Dia hampir bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika dia menguasai kekuatan protomagnetik dan bisa mereduksi benda menjadi abu dengan lambaian tangannya. Desakan lengan dapat mengirim musuh jauh ke kejauhan, dan secara bersamaan membawa teman-teman yang dekat untuk melindungi mereka. Itu adalah ide yang sangat memikat sehingga Bai Xiaon menatap lengan bajunya sejenak, dan kemudian memutuskan untuk melakukan beberapa tes lagi. Dia bekerja keras selama lebih dari setengah bulan. Suatu malam, di tengah-tengah penelitian kekuatan protomagnetiknya, tandu berwarna darah berjalan di sepanjang menuju sekte, membawa di atas bahu 8 gargole. Di kedua sisi tandu ada barisan pelayan istana yang membawa lentera berwarna darah yang menyebabkan cahaya berwarna darah tumpah ke segala arah. Di dalam tandu adalah Sue Mei, mengenakan topengnya, menatap dengan muram pada selip giok yang dipegangnya di tangannya. Dia telah meninggalkan sekte beberapa bulan lalu dalam sebuah misi.
Setelah membunuh beberapa mata-mata sekte aliran besar di salah satu klan pembudidaya lokal, dia sekarang dalam perjalanan kembali ke sekte. Nick Trip melihat sekte itu, matanya berkedip dengan niat membunuh. Sekitar sebulan yang lalu, ketika dia masih di tengah misinya, dia telah mendengar beberapa murid lain berbicara tentang Nick Trip. Dia tahu tentang kekacauan di Midley Peak, dan juga tahu bahwa guanya yang abadi telah hancur. Sekarang, lebih banyak niat membunuh berkeliaran di matanya daripada sebelumnya. Di masa lalu, dia tidak terlalu memikirkan Nick Trip. Baginya, dia seperti semut, seseorang yang bisa terbunuh hanya dengan topi. Jika bukan karena fakta bahwa dia sedang dalam misi, dia akan mengatur agar dia dimusnahkan. Bahkan fakta bahwa dia bersembunyi di Corpse Peak tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, dia tidak akan melakukan perbuatannya sendiri. Tapi kemudian Nick Trip memiliki empedu untuk benar-benar menghancurkan guanya yang abadi. Setelah itu muncul berita bahwa ia telah bertarung dengan seluruh kelompok penggarap Yayasan Pendirian, dan bahkan telah mengambil ki darah dari semua puncak tengah untuk kebangkitan leluhur darah universalnya. Itu benar-benar pencapaian yang spektakuler. Namun, jika Suemei ingin dia terbunuh, dia masih bisa melakukannya. Melambaikan tangannya, dia berkata, "Ya ke puncak tengah." Menanggapi kata-katanya, pelayan istana dan Gargole berubah arah. Alih-alih menuju ke puncak leluhur, mereka sekarang bergerak melalui kegelapan malam menuju puncak tengah. Kedatangannya menyebabkan tekanan menyebar bahwa banyak pembudidaya Yayasan Pendirian dapat mendeteksi di mana mereka melihat tandu darah. Adapun para pembudidaya yang telah bekerja sama untuk melawan Bai Xiaon, mata mereka bersinar dengan gembira. Itu terutama berlaku bagi guru Dewa Diviner. Dia sekarang tinggal di gua abadi yang relatif sederhana dan kasar, dan ketika dia melihat tandu Suemei terbang di udara, dia mulai gemetar karena kegembiraan. Mari kita lihat bagaimana kamu menyembunyikan kali ini, Nick Trip. Semua orang terlalu takut untuk menyerang kamu. Bahkan Patriarch Limitless menyetujui kamu. Tetapi Nona Suemei mencapai 9 Tide Flows, dan dia adalah putri kesayangan Patriarch Limitless. Jika dia ingin membunuhmu, bahkan sang Patriarch tidak akan menghentikannya. Kamu sudah mati, Nick Trip. Meskipun sangat tenang di Midley Peak, jika kamu mendengarkan dengan seksama, kamu akan dapat mendengar banyak pembudidaya melakukan yang terbaik untuk menahan nafas mereka. Itu seperti ketenangan sebelum badai. Segera tandu darah melayang di udara di atas gua abadi Suemei. Ketika Suemei melihat puing-puing di bawah, dia mulai bernapas dengan berat. Berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah, dia menembak ke bawah menuju gua abadi. Gelombang lengan bajunya mengirimkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dan serpihan puing yang terbang menjauh untuk mengungkapkan formasi mantra yang hancur, dan sisa-sisa botol darahnya yang hancur. Saat dia menatap botolnya, aura pembunuhannya tumbuh semakin kuat, sampai itu membentuk energi ledakan di sekelilingnya. Yang mengherankan, 9 pusaran bisa terlihat mengelilinginya. Itu adalah manifestasi dari 9 pasang surut pendirian Yayasan Earth-nya. Mereka berputar dengan cepat sampai mereka seperti 9 tornado besar, menyebabkan guncangan luas di antara para pembudidaya di daerah tersebut. Beberapa saat kemudian, suara Suemei bergema, penuh dengan niat membunuh tanpa batas. Di mana Nick Trip? Master God Diviner telah memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi, dan segera setelah dia mendengar kata-katanya, dia meledak ke tempat terbuka dan terbang mendekat. Dengan menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, dia dengan gembira berkata, "Enona muda Suemei, mohon jawab di sini." Nick Trip adalah iblis yang tiada bandingannya, seorang penjahat yang melakukan semua kesalahan yang bisa dibayangkan. Tidak hanya dia menghancurkan gua abadi kamu, dia membunuh banyak anggota sekte. Lalu dia mencuri gua abadi aku. Disitulah kamu dapat menemukannya sekarang. Aku akan memimpin jalan, Nona muda. Suemei memandang Tuan Dewa Diviner, dan tatapannya menyebabkan jantungnya berdebar. Menghindari tatapannya, dia dengan cepat menuntunnya ke Bai Xiaon. Cukup banyak penggarap yayasan pendirian lain berada di daerah itu diam-diam menonton, dan mereka mulai mengikuti. Terlihat kejam bisa terlihat di mata mereka saat mereka mengantisipasi adegan nona muda Suemei membantai Bai Xiaon. Nick Trip sudah mati. HMPH. Mari kita lihat dia menjadi sombong dan agresif kali ini. Dia bisa menggertak kita, tapi dia akan seperti serangga di depan nona Suemei.
Nona muda Suemei mencapai 9 Tide Flows, mengguncang seluruh capai bagian bawah timur dunia kultivasi. Selain Bai Xiaon yang legendaris, siapa yang mungkin cocok untuknya? Mereka mengikuti dengan penuh semangat sampai mereka berada di luar gua abadi Bai Xiaon yang baru. Nona muda Suemei, I guru Dewa Diviner berkata dengan gigi terkatup, Yi penjahat itu ada di sini. Setelah semua yang terjadi, Dewa Diviner membenci Bai Xiaon sampai ke tulang belulangnya. Suemei melihat gua abadi dan pohon-pohon darah dengan wajah ganas. Pohon-pohon darah membuka mata mereka, dan segera mulai bergetar. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara. Tampaknya mereka bisa merasakan betapa Nona Suemei yang jauh lebih menakutkan daripada Nick Trip. Tidak hanya mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka mencabut diri mereka dan pindah ke samping, mengungkapkan tangki darah dan gua abadi. Niat membunuh Suemei perlahan berubah menjadi darah Qi, yang berputar di sekelilingnya saat dia mulai melangkah maju. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk melayang tepat di atas gua abadi. Di sana, dia mengangkat tangan kanannya, yang berubah menjadi merah darah sebelum dia mendorongnya ke bawah. Semua Midley Peak gemetar sebagai respons, dan formasi mantra yang sama muncul ketika Patriark bergerak tidak terlalu banyak hari sebelumnya. Sejumlah besar Qi darah berputar-putar, berkumpul di bawah Suemei dalam bentuk bunga plum yang sangat besar berwarna darah. Kemudian, bunga pre mulai jatuh ke bawah menuju gua abadi. Formasi mantra gua diaktifkan, dan berusaha melawan, tetapi bunga plum berwarna darah terlalu kuat. Itu telah menyatu dari semua Qi darah di daerah itu, dan tampaknya mampu sepenuhnya mendominasi pembentukan mantra. Formasi mantra hanya berhasil bertahan selama beberapa saat sebelum menghilang. Kemudian serangan Suemei terus turun. Gemuruh luar biasa bergema ke segala arah. Kerumunan tampak bersemangat ketika gua abadi Bai Xiaon mulai runtuh, mengirimkan batu dan puing-puing berjatuhan ke segala arah. Nona muda Sue Maha Kuasa. Hahaha, Nick Trip, kamu. Meskipun semua orang bersorak pada awalnya, mereka dengan cepat menemukan bahwa, tanpa diduga, gua abadi itu kosong. Suemei mendengus dingin, lalu melambaikan jarinya ke sumur darah. Seketika, Qi darah keluar, membanting ke dalam waduk, yang runtuh karena ledakan. Pada saat yang sama, seseorang menembak dari dalam sumur, orang itu adalah Bai Xiaon sendiri. Dia telah berlatih kultivasi dengan bahagia di dasar sumur ketika dia tiba-tiba mendengar keributan di atas. Sebelum dia bahkan dapat meluangkan waktu untuk memeriksa apa yang terjadi, bagian atas tangki telah dihancurkan. Dia tidak terluka, tetapi dia tentu terkejut. Dia juga tidak yakin jenis harta misterius apa yang dia gunakan untuk menciptakan aura yang sangat kuat. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa dia tidak bisa mendeteksi dia sebelumnya. Dengar, kita semua terpilih, jadi tolong dengarkan apa yang aku. Suemei menatapnya dengan tenang. Ada beberapa orang dalam hidupnya yang dia tidak lihat sebagai serangga, tetapi Nick Trip bukan salah satu dari orang-orang itu. Dia melambaikan jarinya lagi, dan Bai Xiaon segera merasakan sensasi krisis yang akan terjadi. Itu adalah kekuatan ledakan 9 Tide Flows. Dia hanya melambaikan jarinya sekali, tetapi itu berisi lapisan demi lapisan kekuatan, yang semuanya menekan Bai Xiaon. Bai Xiaon marah. Menurut pendapatnya, mereka semua terpilih, jadi tidak ada alasan mereka tidak bisa duduk dan mendiskusikan hal-hal secara wajar. Mengapa mereka harus langsung menggunakan pertarungan yang mematikan? Namun, saat ini, ia tidak punya pilihan selain melepaskan Qi darahnya sendiri. Mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dia meraih pedang darah yang terbentuk, dan kemudian menebasnya di depannya. Ledakan bergema, mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Saat gelombang kejut menyebar, rambut Bai Xiaon beterbangan dengan liar. Untuk pertama kalinya, cahaya terang bersinar di mata Suemei, dan dia mendengus dingin. Tidak buruk, katanya dengan dingin. Tapi kekuatan eksternal tidak lebih dari kekuatan eksternal. Darah Kisegel. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan kemudian dia menunjukkan jarinya, dan hal yang sama terjadi ketika Patriark muncul terjadi lagi. Semua Qi darah di sekitar Bai Xiaon mulai bergetar dan bubar. Bai Xiaon melihat sekeliling, dan segera menyadari bahwa ada tanda-tanda pembentukan mantra di tanah. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan semua Midley Peak seperti Patriarch Limitless, dia bisa mengendalikan area yang lebih kecil. Sampai saat ini, katanya dengan tenang, kamu tidak lebih dari seekor semut. Lalu dia mulai mempercepat menuju Bai Xiaon. Wajah Bai Xiaon jatuh.
Ki darah di daerah itu telah ditekan, tetapi jika dia mau, dia bisa mengambil kendali kembali, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Sayangnya, jika dia melakukan itu sekarang, itu akan mengungkapkan beberapa rahasia bahwa dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Ledakan terdengar saat mereka saling menabrak. Bai Xiaon terhuyung mundur, amarahnya bertambah. Adapun Sue Mei, niat membunuh yang intens bisa dilihat di matanya. Dia sekali lagi melakukan gerakan mantra lain, memanggil bunga plum berwarna darah yang melesat ke arah Bai Xiaon. Pandangan sengit bisa dilihat di mata Bai Xiaon. Sue Mei jauh lebih kuat dari Song Kue, dan sebenarnya adalah musuh paling kuat yang dia temui sejak mencapai yayasan pendirian. Bahkan ketika dia mencoba untuk memutuskan bagaimana menghadapinya, tawa genit tiba-tiba bergema di daerah itu. Angin busuk apa yang meletihkan Nona Sue Mei di sini? Apa yang salah? Kamu tidak menyukai junior brother Nick Crip aku. Tawa santai lainnya melayang di seluruh area saat Grand Peak Elder Song Junwan muncul di depan Bai Xiaon. Dia mengenakan pakaian yang berbeda dari sebelumnya, tapi itu sama tidak mampu mengandung tubuh menggairahkannya seperti yang lain, hampir seolah-olah dia harus menarik napas hanya untuk masuk ke dalamnya. Kurva terlihat di mana-mana, bersama dengan kulit putih susu. Dia benar-benar seksi eksplosif. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, bunga prem berwarna merah itu berhenti di udara. Rambut Song Junwan melayang di sekitarnya, dan aroma harum menyebar. Dia seperti buah persik matang yang menyebabkan semua petani yayasan pendirian lainnya terkesiap dengan keinginan. Lidah menempel pada atap mulut mereka, mereka menundukkan kepala untuk menghindari melihat gambar yang sangat menarik di depan mereka. Hanya Bai Xiaon yang berani menatap. Kemudian, dia berbicara, terdengar dianiaya dan diganggu. Big Esi Esong, jika kamu bahkan sedikit kemudian, aku akan kehilangan hidup kecilku yang malang. Chapter 209. Kamu selalu menatapku seperti itu, dasar bajingan kecil bejat, kata Song Junwan dengan senyum genit. Menurutmu apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Meskipun secara teknis dia tampaknya tidak menggoda, kecantikannya yang spektakuler dan matanya yang berkilau akan membangkitkan emosi siapapun yang melihatnya. Dalam hatinya, Bai Xiaon ingin memberitahunya bahwa dia adalah seorang vixen. Namun, jika dia entah bagaimana tidak berhasil menjadi kakek tua, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan adalah dengan menyelinap masuk melalui kamar tidurnya. Karena itu, dia melihat ke bawah dengan malu-malu, merendahkan suaranya dan berkata, "IKSIS, kamu tak tertandingi dan agung. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap." Dengan itu, dia menatapnya sedikit lebih. Cara dia memperlakukannya secara berbeda adalah apa yang menurut Song Junwan sangat lucu. Pertukaran genit mereka menyebabkan semua pembudidaya yayasan pendirian menggerutu di dalam. Selain kebencian yang mereka rasakan untuk Bai Xiaon, ada juga sedikit iri. Itu terutama berlaku untuk guru Dewa Diviner, yang matanya melebar ke dekat. Terengah-engah, dia tiba-tiba berharap bisa berganti tempat dengan Bai Xiaon. Dia ingin menjadi orang yang berdiri di depan Song Junwan, kakek tua dari Middle Peak yang sebenarnya cantik. Dia ingin menjadi orang yang bolak-balik dengan dia. Sue Mei memandang mereka berdua, dan kedinginan di matanya semakin intens. Mendengus dingin, dia berkata, "Ya aku juga ingin tahu tentang sesuatu. Angin busuk apa yang membawa Song Junwan ke sini?" "Minggir." Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan bunga plum berwarna darah tiba-tiba mulai bergerak lagi. Senyum Song Junwan tiba-tiba berubah dingin. "Du Sue Mei, ini adalah Middle Peak. Jangan biarkan kesombongan kamu menjadi lebih baik dari kamu. I1." Dia melambaikan tangan kanannya, dan formasi mantra yang menutupi area itu tiba-tiba menyala. Sebelumnya, Sue Mei baru saja memaksanya untuk bekerja, tapi sekarang, semuanya bergerak. Bunga plum berwarna darah hancur, berubah menjadi sejumlah besar ki darah. Sebagian besar tersebar, meskipun sebagian diserap kembali oleh Sue Mei. Sue Mei mengangkat dagunya dan dengan arogan berkata, "Ya aku di tengah-tengah sesuatu di sini, mengapa kamu tidak mengurus urusanmu sendiri?" Ekspresi wajahnya ketika dia melihat Song Junwan berbeda dari ketika dia melihat orang lain. Itu salah satu cemoohan, dan bahkan provokasi yang disengaja. "Ini bisnis aku. Aku berani kamu melakukan sesuatu untuk Nick Trip. Cobalah, dan lihat apa yang terjadi." Sambil tertawa dingin, tangan kanan Song Junwan melintas dengan gerakan mantra, dan dia melambaikan jarinya ke tanah. Seketika, formasi mantra diperluas, dan dalam sekejap mata, semua jari bawah menyala. Mata Song Junwan bersinar dengan banyak cemoohan dan provokasi seperti halnya Sue Mei.
Pindah, Bai Xiaon tetap di belakang Song Junwan, menatap Sue Mei dengan penuh kebencian. Sue Mei melangkah maju, dan basis budidayanya meletus dengan kekuatan, menjadi tornado 9 pusaran yang membentang tinggi ke langit. Ini adalah kekuatan yang menakjubkan dari pendirian Airtring Foundation dan 9 Tide Flows. Awalnya aku berencana untuk memotong tangannya untuk memberinya pelajaran. Tapi karena kamu melindunginya sekarang, aku pikir aku akan mengakhiri hidupnya. Mata Bai Xiaon berkedip, dan di dalam, dia membenci Sue Mei bahkan lebih. Jika dia bisa mengungkapkan pendirian Yayasan Heaven Dao-nya, maka jentikan jarinya akan membuatnya kaget. Orang lain mungkin takut akan statusmu, tetapi bukan Song Junwan. Aku tidak peduli. Jika kamu melukai sehelai rambut di kepala Nick Trip, aku akan memotong salah satu jari kamu. Song Junwan juga mengambil langkah maju dan melepaskan kekuatan basis kultivasinya. Meskipun dia tidak memiliki pusaran 9 Tide Flows, dia berada di lingkaran besar dari Yayasan Pendirian Akhir. Kualitas kekuatan yang dia miliki tidak dapat menandingi Sue Mei, tetapi volume yang melimpah sangat luar biasa. Suara retakan terpancar keluar saat kekuatan dari keduanya menghantam satu sama lain. Tanaman dan pohon di daerah itu hancur berkeping-keping, dan ketika gelombang kejut menyebar, hati para pembudidaya Yayasan Pendirian bergetar. Sue Mei jelas bukan pasangan, dan setelah bentrokan awal mereka, dia terhuyung mundur. Bai Xiaon begitu terguncang daripada dia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Dia hampir tidak percaya bahwa kakek tua yang cantik memperlakukannya dengan sangat baik. Baginya, dia telah menyinggung Sue Mei dan bahkan menempatkan dirinya di telepon. Meskipun Bai Xiaon berpendapat bahwa salah satu rambutnya jauh lebih berharga daripada jari, dia masih sangat tersentuh oleh niat baik kakek tua itu. Dia benar-benar memperlakukan aku dengan sangat baik, pikirnya. Apa yang harus aku lakukan? Merasa sakit kepala datang, dia berdiri di belakang Song Junwan dan menatap dengan muram pada Sue Mei. Sue Mei memberi harum dingin. Mata menyala dengan amarah dan niat membunuh. Dia melambaikan jari telunjuk kanannya, menyebabkan seberkas cahaya putih keluar dari tasnya. Itu berubah menjadi bel putih kecil yang memiliki wajah tersenyum terukir di permukaannya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, wajahnya hampir tampak menangis. Jika kamu memulainya terlalu lama, kulit kepala kamu akan mulai geli, dan hati kamu akan dipenuhi rasa takut. Begitu bel muncul, aura aneh menyebar ke segala arah. Saat itu bergabung ke 9 pusaran Tide Flow, kekuatan Tide Flow meletus, dan suara gemuruh besar memenuhi daerah tersebut. Anehnya, kekuatan dari bel tampaknya bergabung dengan 9 vortex Tide Flow. Seketika, energi di daerah itu meroket, dan bel mulai tumbuh lebih besar hingga tingginya 30 meter. Saat melayang di sana di udara, itu memancarkan kekuatan dan tekanan tanpa batas. Mata Sue Mei berkedip. Berkat bantuan item ajaib ini, kekuatan basis budidayanya meningkat sampai pada tingkat yang sama dengan Song Junwan. Rupanya, bunyi dering bel dapat memengaruhi emosi mereka yang mendengarnya. Wajah para penonton berkedip, dan bahkan murid-murid Song Junwan mengerut. Ini jelas bukan item ajaib yang dirancang untuk para penggarap yayasan pendirian. Mengingat status Wei Mei, jelas bagi semua orang bahwa ini adalah harta yang berharga yang telah diberikan kepadanya oleh ayahnya Patriarch Limitless. Itu hanya mungkin untuk membayangkan betapa kuatnya harta berharga yang akan diberikan Patriarch kepada putri kesayangannya. Song Junwan menggertakkan giginya. Dia tidak pernah bergaul dengan Sue Mei, dan keduanya saat ini terlibat dalam perebutan kekuasaan yang lebih luas. Meskipun saling tidak suka mereka telah membusuk selama bertahun-tahun, Song Junwan saat ini memiliki basis kultivasi yang jauh lebih kuat daripada Sue Mei. Namun, harta berharga yang disediakan oleh Patriarch Limitless sudah cukup untuk mengisi hatinya dengan ketakutan. Namun, hati Sue Mei juga gemetar ketakutan. Dia mungkin memiliki harta karun yang berharga, tetapi dalam hal basis kultivasi, dia tidak cocok untuk Song Junwan. Selain itu, ketika datang ke status resmi di sekte, dia tidak bisa benar-benar bersaing. Keduanya menatap satu sama lain, keduanya takut, dan tidak ada yang mau melakukan langkah pertama. Bai Xiaon tetap berada di samping, kaget, menatap dengan takjub pada benda ajaib yang berharga. Kedua wanita itu saling menatap untuk sesaat sebelum Song Junwan akhirnya tertawa dingin. Sambil tersenyum indah, dia mengucapkan kata-kata yang memotong sedalam pisau setajam silet. Kamu memakai topeng sepanjang hari, dan topeng diukir dengan bunga prem pada saat itu. Kamu mungkin juga mengukir pantat kamu sendiri pada topeng itu, Sue Mei. Kamu jelas sangat jelek sehingga kamu tidak berani menunjukkan wajah kamu di depan umum. Semua orang di daerah itu terengah-engah.
Hampir seolah-olah mereka mendengarkan orang asing, dan bukan kakek tua. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan dia memandang Sue Mei, bertanya-tanya bagaimana dia akan melakukan serangan balik. Sue Mei mendengus dingin. Sepenuhnya mengabaikan Bai Xiaon, dia menatap Song Junwan dan berkata, oh ya? Ya, ketampanan kamu mungkin adalah alasan kamu begitu mudah. Satu-satunya cara kamu bisa menjadi tetua Midle Peak adalah dengan kehilangan kebajikan kamu dalam 10.000 urusan. Semua orang di sekte tahu itu. Aku tidak akan terkejut jika kamu tidur dengan 100.000 orang untuk menjadi ahli darah. Bukan begitu. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya bergema, dan para pembudidaya puncak tengah menatap dengan mata lebar. Pada saat ini, Sue Mei juga tampak seperti orang asing. Serangan balasan Suem menghantam bisu Bai Xiaon. Terengah-engah, dia tidak bisa memutuskan yang mana yang lebih unggul. Mereka tampaknya benar-benar cocok. Namun, ada yang aneh dengan situasinya. Dan tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah dia merasa tergerak tanpa alasan. Sekarang, dua Srewus tampaknya benar-benar mengabaikannya, dan dikonsumsi oleh kebencian satu sama lain. Hei, tunggu sebentar. Pikirnya, aku seharusnya menjadi pusat perhatian. Apakah mereka melupakan aku? Berkedip, dia memutuskan untuk mengingatkan mereka tentang apa yang sedang terjadi. Dengar, Nona. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sue Mei dan Song Junwan membentak, diam. Bai Xiaon awalnya ketakutan, tetapi kemudian marah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Song Junwan tertawa dingin. Tutup mulutmu, Du Sue Mei. Aku bukan yang muda. Yang muda adalah ibumu. Dia harus melakukan tes darah hanya untuk mengetahui bahwa Patriarch Limitless adalah ayahmu. Itu kebenaran, dan semua orang tahu itu. Orang lain mungkin tidak berani mengatakannya dengan lantang, tetapi tanyakan pada teman ayahmu. Mereka semua tahu. Song Junwan tertawa dingin. Kali ini, tidak ada napas. Semua orang benar-benar kaget. Menimbang bahwa seorang patriark baru saja disebutkan, mereka merasa hampir seperti disambar petir. Bahkan ada beberapa yang mulai perlahan menjauh. Jelas, dalam organisasi brutal seperti Bloodstream Sect, sebuah rahasia yang baru saja disebutkan adalah jenis yang terbunuh orang karena mendengar. Song Junwan mungkin tidak takut, tapi itu karena salah satu leluhur dari aliran darah sekte berasal dari klannya. Tidak ada orang lain yang hadir memiliki latar belakang seperti itu. Tidak mau kalah, Sue Mei meludah, fitnah. Kamu pikir aku tidak tahu kebenaran tentang kamu. Song Kue adalah anak cinta kamu. Dan Nick Trip adalah kekasih rahasiamu. Jika bukan itu masalahnya, kamu tidak akan pernah muncul begitu cepat. Kamu mungkin melangkah keluar dari pintu belakang dan kemudian bergegas kembali, bukan? Kamu menjijikan Slut Bucket. Gelombang kedua dari berita yang tidak dapat diverifikasi ini menyebabkan kulit kepala semua orang yang melihatnya menjadi ketakutan. Beberapa saat yang lalu, orang-orang menjauh dengan diam-diam, tetapi pada titik ini, mereka tidak berani mendengar apa-apa lagi. Jantung berdebar, mereka melarikan diri, yakin bahwa jika mereka mendengarkan lebih jauh, mereka akan mati. Bai Xiaon juga gemetar ketakutan, dan bertanya-tanya apakah dia juga akan dibungkam dalam kematian agar berita tidak menyebar. Dia mulai dengan hati-hati menyelinap pergi, berharap untuk menempatkan jarak sebanyak mungkin antara dirinya dan kedua wanita ini. Yang benar adalah, pada saat ini, dia sama takutnya seperti saat dia kembali ke pegunungan Luochen. Bahkan ketika dia bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi, Song Junwan dan Sue Mei terus saling mengutuk, mengungkapkan informasi yang lebih eksplosif. Kulit Bai Xiaon merangkak saat dia mendengar segala macam sejarah kotor tentang sekte aliran darah. Pada titik ini, para patriark sekte aliran darah menyadari apa yang terjadi. Akhirnya, tampaknya mereka tidak tertarik untuk mendengar lagi, dan salah satu patriark berdeham. Suara itu berubah menjadi gemuruh guntur, dan sambaran petir bahkan membelah langit. Song Junwan dan Sue Mei tahu apa artinya itu. Tak satu pun dari mereka ingin mundur, tetapi mereka tidak punya pilihan. Dengan tatapan ganas terakhir pada satu sama lain, mereka mendengus dingin dan berpisah. Satu terbang ke jari atas, yang lainnya meninggalkan Midle Peak. Tanpa diduga, tak satu pun dari mereka melirik Bai Xiaon. Segera, semuanya tenang. Bai Xiaon berdiri di sana dengan kaget sejenak sebelum melihat sekeliling dan menghela nafas.
Ada beberapa hal dalam hidup yang menakutkan seperti dua wanita yang saling membenci. Chapter 210. Bai Xiaon menghela nafas dan melihat ke bawah ke gua keabadiannya, merenungkan keberadaannya yang menyedihkan. Sejak tiba di sekte aliran darah, dia telah menghancurkan dua gua abadi. Orang-orang ini biadab. Satu selip lidah dan mereka menghancurkan gua abadi kamu. Sambil menggelengkan kepalanya, ia memandang dengan marah ke pohon-pohon darah. Pohon-pohon darah benar-benar tidak berguna. Mereka sangat takut sehingga mereka bahkan tidak menawarkan peringatan. Sekarang setelah dia memelototi mereka, mereka menggigil dan berusaha terlihat sesat mungkin. Bai Xiaon sedang tidak dalam mood yang baik. Setelah memelototi pohon dengan baik dan baik, dia memperingatkan mereka bahwa jika sesuatu seperti ini terjadi lagi, dia akan merobeknya sampai ke akar sekali dan untuk selamanya. Setelah pohon bergetar berjanji bahwa mereka akan berperilaku lebih baik di masa depan, Bai Xiaon akhirnya membiarkan mereka lolos. Butuh sisa malam itu untuk membersihkan kekacauan yang merupakan sisa-sisa gua keabadiannya. Sekitar subuh, ia menggunakan kekuatan spiritual untuk memperbaiki beberapa kerusakan, dan kemudian menggunakan sisa hari itu untuk pulih. Ketika dia duduk di sana bersila di gua abadi, dia memikirkan situasinya, dan sampai pada kesimpulan bahwa Sue Mei mungkin tidak akan kembali untuknya dalam waktu dekat. Selama dia tinggal di gunung, dia seharusnya tidak memiliki masalah. Tunggu saja sampai aku mendapatkan peninggalan yang tidak dapat dihancurkan yang abadi. Katanya, mendengus dingin. Lalu aku akan menunjukkan pada Sue Mei yang brengsek itu betapa hebatnya aku sebenarnya. Lalu dia memikirkan semua rahasia yang dia dengar, dan tiba-tiba khawatir lagi. Seharusnya baik-baik saja, kan? Pikirnya, mencoba menghibur dirinya sendiri. Namun, 3 hari kemudian, dia kebetulan mendengar bahwa seorang murid acak telah dipanggil oleh kakek tua, dan telah dihukum berat tanpa alasan yang jelas. Bai Xiaon segera mulai menjadi lebih gugup. Dari apa yang dia ingat, murid itu adalah salah satu kelompok yang mendengar semua rahasia. 1 hari berlalu, dan Bai Xiaon mendengar tentang seorang murid yang entah bagaimana memprovokasi Sue Mei. Rupanya, dia telah menghukumnya dengan melemparkannya ke penjara darah. Bai Xiaon mulai terengah-engah. Aku sudah selesai. Kaput. Para tikus mulai mengikat semua ujung yang longgar. Bai Xiaon dengan cemas mencoba untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Selama waktu itu, ia mendengar banyak desas-desus tentang pembudidaya di penjara oleh Sue Mei atau dikirim oleh Grand Elder ke sekte aliran mendalam atau sekte aliran pil pada misi mata-mata. Yang paling tidak bisa dipercaya adalah kisah tentang salah satu pembudidaya yang dipanggil ke jari atas untuk audiensi dengan Grand Elder, dan kemudian tiba-tiba terbunuh. Kultivator itu pasti benar-benar idiot, pikir Bai Xiaon. Setelah mendengar semua yang terjadi dengan para kultivator yang telah mendengar rahasia itu, Bai Xiaon gemetar ketakutan. Dia bahkan berpikir tentang melarikan diri, tetapi tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Bukan salahku kalau aku mendengar hal itu. Ai. Dia tidak ingin mendengar rahasia masa lalu Sue Mei, atau tahu berapa banyak orang yang pernah berhubungan dengan Song Junwan. Setelah beberapa hari berlalu, tidak ada lagi cerita yang muncul tentang orang yang dihukum, dan Bai Xiaon mulai bersantai. Keesokan harinya, saat dia berada di tengah mengembangkan teknik hidup abadi yang abadi, ekspresinya berkedip, dan dia tiba-tiba menoleh. Di luar guanya yang abadi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Inik cerip, kakek tua telah meminta kehadiran kamu. Begitu Bai Xiaon mendengarnya, hatinya berdegup kencang. Dengan gemetar ketakutan, dia membuka pintu sedikit untuk melihat orang di luar. Di balik pohon-pohon darah yang bergetar berdiri seorang lelaki tua mengenakan jubah berwarna darah yang dihiasi dengan desain emas yang rumit. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dan dari fluktuasi basis kultivasinya, dia berada di tahap akhir foundation. Ketika Bai Xiaon melihat jubah berwarna darah dan desain emas, dia tahu persis siapa orang ini. Dia menduduki posisi kedua setelah kakek tua, dan jelas jauh lebih tinggi dari pelindung Dharma atau tetua biasa. Dia adalah tetua penghilang darah. Seorang tetua pencuri darah. Bisakah dia ada di sini untuk membungkamku? Biasanya ada 10 atau lebih tetua garis darah di setiap gunung, dan mereka bekerja sama dengan Grand Elder untuk menjaga ketertiban. Bai Xiaon tampak seperti akan menangis. Pikirannya memutar ulang semua cerita yang dia dengar tentang para kultivator yang telah dihukum selama beberapa minggu terakhir, dan dia menjadi sangat gugup sehingga wajahnya menjadi pucat. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan?
Tetua penggoda darah mulai menjadi tidak sabar, dan berseru, Nick Trip, ada apa dengan Dilly Daling? Aku akan memberi kamu 3 napas waktu untuk keluar di sini. Meringis, Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan keluar dari gua abadi. Tetua penggoda darah memelototinya, jelas tidak senang dengan kelambatan Bai Xiaon. Dengan dengusan dingin, dia memimpin jalan ke arah jari atas. Bai Xiaon mengikuti, bala pikiran dengan rencana untuk bagaimana menghadapi situasi ini. Kegugupannya terus meningkat saat dia mengikuti tetua penurun darah ke gua abadi Song Junwan. Alasannya luas, dan ditutupi dengan mawar merah darah yang memenuhi udara dengan aroma yang harum. 9 air terjun darah bisa dilihat di daerah itu, yang mengalir ke danau darah. Sebuah jalur batu mengarah melintasi danau ke area di belakang air terjun, di mana sebuah gua abadi yang misterius berada. Hanya setelah melewati air terjun, seseorang dapat benar-benar melihat pintu gua abadi, yang gelap gulita. 4 petugas muda berdiri diam di sana dengan waspada. Di dalam perairan danau darah, itu mungkin untuk melihat ikan aneh berenang di sekitar. Ketika mereka sesekali melompat keluar dari air, gigi ganas dan sirip duri bisa terlihat sebelum mereka berhamburan keluar dari pandangan. Masuk, kakek tua menunggumu, kata tetua penghilang darah dingin. Lalu dia duduk bersila ke samping. Bai Xiaon melihat sekeliling dengan gugup. Tentu saja, itu tidak hilang darinya bahwa lokasi ini adalah tujuan utamanya di sekte aliran darah. Relik yang tidak dapat dihancurkan yang abadi terletak di bawah gua yang sangat abadi ini. Sambil mendesah, dia berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan, jantungnya berdetak kencang di dadanya. Akhirnya, dia melewati air terjun, dan berada di depan pintu. Keempat pelayan muda menatapnya dengan dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bai Xiaon mengertakkan gigi, dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa para patriar tahu siapa dia. Jadi jika Song Junwan ingin mengambil tindakan terhadapnya, mereka pasti akan campur tangan. Bagaimanapun, dia sudah mencapai kebangkitan leluhur darah inverse. Bersihkan tenggorokannya, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Nick Trip ada di sini untuk menawarkan salam. Big S.E. Song. Suara Song Junwan melayang keluar dari gua abadi sebagai tanggapan. Silahkan masuk. Suaranya terdengar indah seperti biasa bagi Bai Xiaon, tapi sepertinya ada sesuatu yang agak menyeramkan tentang itu. Tidak punya pilihan lain, dia menguatkan diri, mendorong membuka pintu, dan masuk. Aroma lembut menemuinya saat ia melangkah ke gua abadi yang didekorasi dengan mewah. Mutiara bercahaya tergabung di langit-langit, sedangkan lantainya hijau dan berkilau seperti permata. Ada kidarah yang kuat, serta energi spiritual yang berlimpah, sangat banyak sehingga membuat semuanya agak kabur. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak kamar samping di sana, tetapi aula besar di tengah memiliki mata air panas, dari mana uap naik ke udara. Mengambang di air adalah seorang wanita, tubuhnya hanya terlihat di bawah permukaan. Dia hampir tampak seperti putri duyung ketika dia bergerak bolak-balik, lekuk tubuhnya begitu menonjol sehingga lidah Bai Xiaon segera menempel ke atap mulutnya. Vixen, pikirnya. Bahkan tidak berpikir untuk membuat izin di Bai Xiaon. Kamu tidak bisa menipu aku. Ini jelas jebakan. Jika aku menatap kamu, kamu akan menuduh aku menyinggung kamu. Sambil menggertakkan giginya, dia memaksakan pandangannya ke bawah, menolak untuk memandangnya. Ayo masuk, kata Song Junwan. Bai Xiaon berjalan maju, kepala tertunduk, sampai dia berada di tepi air. Pada saat itu, menjadi tidak mungkin untuk melihat ke bawah. Jadi alih-alih, dia melihat ke atas untuk mempelajari mutiara yang bersinar di atas kepalanya. Ekspresi muram, dia hampir tidak bisa melihat tubuhnya keluar dari sudut matanya. Jantungnya bergetar, dia sekali lagi mengutuk si Vixen. Song Junwan bisa melihat apa yang dia lakukan, dan tertawa genit. Kemudian, suara air yang beriak bisa terdengar saat dia berenang ke tepi mata air panas dan melangkah keluar. Menggantungkan jubah mandi berwarna merah darah pada dirinya sendiri, dia berjalan ke Bai Xiaon, lalu mengulurkan dengan jari seperti giok dan menarik dagunya ke bawah. Ada apa, Little Brown Nick Trip? Tidak ada tatapan cabul untukku hari ini. Napasnya berbau seperti anggrek, dan mengingat betapa dekatnya dia, mustahil baginya untuk tidak melihat kulit putih susu. Itu adalah pemandangan yang sangat memikat, sesuatu yang hampir mustahil untuk dilukiskan dengan kata-kata. Siapapun yang menatapnya dalam situasi ini pasti akan dipukul bisu.
Matanya berbinar bagai hujan musim semi, dan keduanya sangat dalam dan menawan. Tampaknya seperti melihat ke dalam diri mereka akan membuat seorang pria tersesat selamanya di kedalaman mereka, tidak mampu berpikir, tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Song Junwan perlahan membungkuk dan meniup dengan lembut ke telinga Bai Xiaon, dan napasnya yang panas membuatnya menggigil sampai ke tulang dan bahkan jiwanya. Dia hampir tidak bisa menerimanya. Dia menggigil di bawah rangsangan intens, dan bahkan mulai terengah-engah. Pada titik ini matanya benar-benar merah. Song Junwan tampak tersenyum, namun ada sesuatu yang menghina dan dingin di matanya. Tepat ketika dia tampaknya berada di ambang mengatakan sesuatu yang lain. Bai Xiaon mundur beberapa langkah. Alih-alih menatap langit-langit, dia menatap langsung ke matanya. Matanya sendiri merah, wajahnya berubah hampir seperti kesakitan. Grand Elder, katanya, hampir menggeram, tolong bersikaplah sendiri. Ekspresi kekecewaan muncul di matanya, sesuatu seperti patah hati pahit. Dia hampir seperti tidak percaya apa yang dilihatnya. Song Junwan, yang berada di ambang berbicara, tiba-tiba menatapnya dengan kaget, dan dingin di matanya menghilang. Tetua Agung, dalam hatiku, kamu suci, seperti bulan di langit, suci selamanya, begitu indah sehingga bahkan seseorang yang melihatmu dari jauh akan iri. Dia tampak terluka, dan meskipun kata-katanya diucapkan dengan lembut, mereka mengisi gua seluruh abadi.